Bapak Saudara, selamat hari Minggu. Kita bertemu kembali di ibadah online GKP BMDC Garut. Kita hari ini sama-sama merasakan sukacita dari Tuhan, amin. Amin. Sebelum saya dan Bapak Saudara memuji Tuhan, saya ajak Bapak Saudara untuk sama-sama kita siapkan hati untuk berdoa. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang baik, Bapa kami yang maha kudus, yang maha agung, ini kami Tuhan, umat-Mu pagi hari ini datang, mau menyembah Engkau, mau memuji Engkau. Kami rindu hadirat-Mu dinyatakan pada pagi hari ini. Kami rindu kuasa-Mu dinyatakan di tengah-tengah ibadah kami Tuhan. Kami siap untuk memuji Tuhan, kami siap untuk menyembah Tuhan, kami siap mempersembahkan segala pujian kami Tuhan hanya bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat pagi, kita sama-sama mau merasakan sukacita dari Tuhan. Kita sama-sama bertepuk tangan. Sebab Dia satu-satunya alasan kita untuk datang memuji Dia hari ini. Haleluya. Segenap langkah kami tertuju, berlari dari segala penjuru, mendekat kepada Sang Penebus, seperti sinar terang yang kudus. Sama-sama katakan, oh Yesus, oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Kami agungkan Kau Tuhan, kami agungkan nama-Mu, pembebas, pembebas segala belenggu. Nama siapa? Hanya Yesus, Kau satu alasan kami datang untuk menyembah-Mu. Yes Tuhan, benar hanya Engkau satu-satunya alasan kami datang untuk menyembah-Mu Tuhan. Segenap ikatan terbuka dan setiap dosa telah Kau hancurkan, karena Kau Sang Penebus kami Tuhan. Hanya Kau Sang Penebus, sucikan dengan cahaya terang. Sama-sama angkat kedua tangan, katakan, oh Yesus, oh Yesus, Kau berkuasa untuk siap lompat bagi nama Tuhan. Tuh, wah, gak. Agungkan nama-Mu, pembebas, pembebas segala belenggu. Hanya nama siapa sebutkan? Hanya Yesus, Kau satu alasan kami datang untuk menyembah-Mu. Selagi sama-sama bertepuk tangan, saya tinggikan namanya. Haleluya. Sebab Kau yang berkuasa Tuhan atas kami Yesus. Oh Yesus Tuhan, Kau berkuasa. Sama-sama katakan, tiada yang lain. Amin. Tiada yang lain. Oh Yesus, oh Yesus. Angkat kedua tangan, katakan, Kau berkuasa Tuhan untuk selamanya di hidup kami. Oh Yesus, oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Kami agungkan nama-Mu. Haleluya. Pembebas
Bapak saudara yang tadi memuji Tuhan merasakan sukacita dari Tuhan, sama-sama lambaikan tangannya. Haleluya. Sama-sama kita siapkan kembali hati kita pagi hari ini. Dan sama-sama percaya bahwa Dia sukacita setiap kita. Sebab Dia tahu kapan Dia menolong setiap kita. Sebab Dia tahu setiap hati kita. Apapun yang kita rasakan, kita percaya kalau Tuhan Yesus dapat membantu setiap kita. Sebab Dia sukacita kita semua. Haleluya. Hari ini Tuhan, kami sama-sama menyatakan hati kami bersuka Tuhan. Hati kami mau memuji Engkau Bapa. Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan, Kau sangat terbukti. Bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah, ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Ya Tuhan, apapun yang terjadi Tuhan, sukacita kami hanya dalam Engkau saja. Yesus sukacita, sama-sama katakan Yesus kekuatan kami, Yesus kekuatanku, sebab Dia penolong, penolong dalam kesesakan, Kau sangat terbukti. Ayo katakan hati kami bersuka Tuhan. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah, ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam. Ayo lebih sungguh dengan sepenuh hati kita katakan Yesus, Yesus sukacitaku, Yesus, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan, Kau sangat terbukti. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah, ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Kami katakan Tuhan, sukacita kami Tuhan hanya dalam Engkau Tuhan. Citaku Tuhan tak ditentukan oleh keadaanku dan masalahku. Jemaat Tuhan, sama-sama serukan. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah, ku angkat tanganku, hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah, ku angkat tanganku, apapun yang terjadi
Ini kami umat-Mu Tuhan. Kami mau nyatakan kami punya Tuhan yang besar, yang sanggup mengenapi segenap janji-Mu Tuhan. Percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan. Sekali lagi, sama-sama katakan. Aku punya Tuhan yang besar. Kau yang dengar Tuhan setiap umat-Mu Tuhan. Sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan. Sama-sama katakan, imanku Tuhan. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Kami punya Tuhan, kami punya Engkau, Allah yang besar, Allah yang besar, yang sanggup menggenapi segala janji-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kau yang dengar Tuhan setiap pujian kami, Kau yang dengar Tuhan setiap penyembahan kami. Kau mendengar Tuhan kami umat-Mu menyatakan kami punya Tuhan yang besar, yang sanggup Tuhan menggenapi segenap janji-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk pagi hari ini. Ini kami umat-Mu Tuhan menyerahkan segenap pujian kami, menyerahkan segenap penyembahan kami hanya bagi Engkau Bapa. Dan pada pagi hari ini kami siap Tuhan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah Tuhan, firman-Mu Tuhan bisa menghidupkan Tuhan hati kami Bapa. Dan Kau yang berkati Tuhan, hamba-Mu yang menyampaikan firman pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan firman hamba-Mu yang berikan pada pagi hari ini Tuhan, dapat tersampaikan Tuhan kepada jemaat-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, umat-Mu yang percaya. Amin. Shalom Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana kabarnya? Pada minggu ini kita sudah tidak terasa ya 7 bulan berlalu dalam masa-masa COVID-19 ini. Selama masa kita di rumah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya berdoa dalam keadaan saudara maupun saya secara pribadi dalam keadaan baik-baik saja. Walaupun hari-hari ini mungkin terasa berat, tapi saya berdoa setiap daripada kita dalam keadaan sehat saudara ya. Nah saudara-saudara, saya mendorong untuk setiap daripada kita untuk siapkan catatan maupun pulpen untuk mencatat setiap poin-poin yang hendak akan kita sama-sama belajar bagaimana. Saya kasih tema pada pagi hari ini adalah karya kasih Tuhan. Jadi saudara, saya mengajak setiap daripada kita siapkan hati, siapkan catatannya untuk sama-sama belajar. Yuk, mari sama-sama siapkan catatan itu. Saya akan mengajak setiap daripada kita untuk memulainya saudara. Nah saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apabila kita melihat lukisan yang ada di sini, ini lukisan yang diciptakan oleh pelukis yang terkenal, yang mungkin kita udah nggak asing lagi dengernya, yaitu adalah Leonardo da Vinci. Nah lukisan ini menggambarkan sesosok pria, yaitu mungkin kalau misalkan saudara tahu, ini lukisan diberi nama adalah Salvator Mundi. Sosok pria yang ada di lukisan tersebut adalah Yesus Kristus yang sedang memegang bola kaca di situ ya saudara. Nah, makna daripada lukisan ini yang dimaksud itu menurut saya, menurut penelitian, menurut telusuri,
Apa yang dimaksud daripada lukisan tersebut? Ini bermakna bahwa juru selamat dunia atau selamatkan dunia ini daripada penelusuran tersebut. Nah, saudara-saudara, lukisan ini sangat menarik. Kenapa? Karena di tahun 2018 lukisan ini terjual dengan harga 450 juta US dollar atau sama dengan rupiahnya itu kurang lebih 6,5 triliun rupiah, saudara. Ketika itu di tahun 2018, tepatnya 25 November, seorang putra mahkota dari Arab Saudi membeli lukisan ini dengan harga yang sangat luar biasa. Sehingga lukisan ini terkenal bahwa lukisan yang paling mahal sedunia, saudara. Nah, kalau saudara melihat lukisan ini penuh dengan makna, penuh dengan sesuatu hal yang luar biasa. Tapi saya tidak tahu maksud daripada lukisan tersebut daripada seorang penciptanya sendiri. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, sebenarnya sebuah karya diciptakan oleh pencipta pasti memiliki sebuah tujuan pastinya. Ada banyak karya yang diciptakan oleh banyak seorang seniman atau pencipta tersebut, entah itu menciptakan meja, menciptakan kursi, menciptakan kamera, itu dengan tujuan tertentu, dengan maksud tertentu, saudara. Demikian juga lukisan ini. Saya percaya bahwa lukisan ini digambarkan oleh Leonardo da Vinci. Dia mengalami pengalaman bersama dengan Tuhan, makanya dia gambar tersebut. Ataupun itu bicara tentang ide-ide biasanya muncul dari pengalaman kita ya. Saudara, ketika kita ingin membentuk, kita lihat dulu, oh kita belajar daripada ini, A dan B digabungkan menjadi sebuah karya. Itu biasanya umum gitu, saudara. Nah, tapi saudara, setiap karya yang dibentuk oleh seorang pencipta itu pada umumnya dinikmati oleh banyak orang ya. Orang menikmati, oh ini karya untuk banyak orang. Namun sadarkah saudara, dalam kehidupan kita ada pencipta, ada satu mahakarya yang sangat luar biasa yang perlu kita sadari, yang harganya lebih mahal daripada Salvator Mundi ini, yaitu setiap daripada kita. Beberapa minggu lalu, beberapa bulan lalu, saya senang sekali, saya seorang yang senang dengan melihat-lihat alam yang hijau-hijau, saudara. Itu sangat indah, sangat luar biasa sekali. Ketika waktu hari Senin juga saya pergi dengan teman-teman, dengan rekan-rekan, saya melihat betapa indah penciptaan daripada karya Tuhan yang luar biasa. Mungkin beberapa hari lalu saya menonton sebuah film, di situ ada gunung yang indah banget. Mungkin saudara juga pernah melihat gambar-gambar atau lukisan atau foto-foto yang sangat indah yang Tuhan ciptakan. Gunung ini, Gunung Papandayan, Gunung Guntur yang ada di Garut, atau gunung apa yang ada di Garut. Indah-indah saudara, kalau misalkan saudara lihat dari atas ya. Betapa indahnya setiap daripada karya Sang Mahakarya tersebut, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Termasuk saya dan saudara diciptakan sama Tuhan, itu sangat indah saudara. Jadi sebenarnya apa itu karya? Karya adalah suatu hasil atau pembuatan daripada seorang pencipta tersebut dengan maksud tujuan, yaitu bermanfaat untuk banyak orang, saudara. Nah, Yesaya 45 ayat 12 mengatakan, Akulah yang menjadikan bumi dan yang menciptakan manusia di atasnya. Tangankulah yang membentangkan langit dan akulah yang memberi perintah kepada seluruh tentaranya. Jadi saudara, saya maupun saudara diciptakan oleh Tuhan, oleh tangannya. Sedetail-detailnya itu Tuhan menciptakan kita. Saya maupun saudara, Tuhan menjadikan bumi ini dan menciptakan manusia itu oleh tangan Tuhan. Nah, Yesaya 43 ayat 7 juga mengatakan, bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. Semua orang yang disebutkan dengan namaku yang kuciptakan untuk kemuliaanku. Perhatikan di situ, kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang kujadikan. Saudara-saudara, betapa indah tujuan daripada Tuhan itu sendiri. Tuhan menciptakan dari setiap daripada kita, yaitu adalah untuk kemuliaannya. Mazmur 19 ayat 1 juga mengatakan, ini seorang Daud untuk pemimpin biduan maupun untuk setiap daripada kita sebagai umat percaya. Dia mengatakan, langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Jadi langit yang ada di bumi ini, yang ada yang kita lihat melalui kasat mata kita maupun yang kita rasakan, ciptaan karya Tuhan
dibentuk dengan tujuan menceritakan kemuliaan Tuhan dan memberitakan pekerjaan tangan Tuhan. Jadi saudara, Tuhan menciptakan bumi dan manusia, termasuk saya dan saudara, adalah untuk memuliakan nama Tuhan dan memberitakan pekerjaan tangan Tuhan, menjadi saksi untuk menceritakan kabar-kabar baik ini kepada orang lain. Makanya penting untuk kita memahami betul bagaimana karya Tuhan ini untuk banyak orang, bukan hanya untuk sedikit orang-orang tertentu aja. Enggak, ini semua untuk banyak orang. Karya yang Tuhan bangun ini untuk setiap daripada kita. Kita sering kali justru fokusnya sama karya-karya manusia, padahal ada karya Tuhan yang lebih luar biasa daripada karya manusia. Mungkin kita bisa melihat lukisan-lukisan biasa, lukisan-lukisan yang indah, tapi ternyata ada lukisan yang lebih indah, yaitu kita sendiri sebagai manusia maupun ciptaan Tuhan yang lain. Mazmur 139 ayat 13 sampai dengan 16 ini menceritakan bagaimana kita dibentuk sama Tuhan dengan begitu luar biasa. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semua tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Tuhan membentuk kita sangat begitu indah, seperti lagunya Betapa Dahsyat. Itu kan betapa indahnya saudara, kita diciptakan oleh Tuhan. Betapa luar biasanya kita diciptakan oleh Sang Mahakarya itu sendiri. Nah saudaraku, perlu kita pahami, perlu kita sadari bahwa ciptaan Tuhan dengan ciptaan manusia itu berbeda sekali. Ada 4 hal yang saya sudah rangkum untuk kita menyadari perbedaan daripada ciptaan Tuhan maupun ciptaan manusia, karya Tuhan maupun karya manusia. Apa itu saudara? Yang pertama, ciptaan manusia itu bersifat final, sedangkan ciptaan Tuhan itu belum final. Coba saudara perhatikan meja maupun kursi yang ada di rumah saudara, maupun kasur maupun apapun yang ada di rumah saudara. Kita samakan satu pemikiran dulu, yang meja lah contohnya ya. Nah saudara, meja ini dibentuk oleh Sang Pencipta dengan tujuan untuk menjadi meja pastinya saudara ya. Apakah ada yang akan membeli meja itu kalau misalkan mejanya belum selesai dibentuk? Berapa banyak daripada saudara yang hendak membeli meja itu walaupun mejanya belum terbentuk dengan benar? Saya percaya bahwa setiap dari kita nggak akan mungkin beli itu. Pasti kita membeli meja yang udah jadi saudara. Itulah yang disebut dengan penciptaan manusia. Karya manusia bisa dihargai, bisa dilihat ketika karya itu benar-benar selesai. Berbeda dengan Tuhan saudara, karya Tuhan itu belum selesai. Contoh dalam kehidupan kita sebagai manusia, kita dilahirkan langsung jadi dewasa? Enggak saudara, pasti mengalami proses bayi, balita, anak-anak, remaja hingga dewasa, dan terus menerus dalam masa-masa yang diproses terus. Mulai dari proses kita belum menjadi dewasa, baik dari pemikiran kita sehingga menjadi dewasa. Kerohanian pun sama kan, itu melalui proses saudara, karena kita belum bersifat final. Beda kalau misalkan meja itu udah jadi totok gitu. Walaupun manusia bisa menciptakan robot, ya udah pasti gitu aja, robotnya nggak bisa ngapa-ngapain lagi kecuali udah didesain. Itu pun didesainnya pun udah kayak gitu, nggak bisa yang lain. Beda dengan ciptaan Tuhan. Dan yang kedua saudara, ciptaan manusia atau karya manusia tidak bisa bertumbuh, sedangkan karya atau ciptaan Tuhan itu senantiasa bertumbuh. Kita melihat meja ini bakal bisa menjadi 4, bisa menjadi 2, atau menjadi banyak. Itu enggak saudara, kalau misalkan dibelah ya udah meja 1 itu menjadi kayak gitu doang kan. Nah beda sama dengan halnya ciptaan daripada Tuhan. Ciptaan daripada Tuhan itu bisa bertumbuh, bisa berkembang. Seperti halnya tadi kita sebagai manusia, kita selalu bertumbuh. Tumbuh-tumbuhan berkembang biak, bertumbuh. Hewan-hewan berkembang biak saudara. Nah itu melalui proses yang sangat-sangat luar biasa, pertumbuhan kalau misalkan ciptaan Tuhan. Nah yang ketiga, kalau ciptaan manusia itu hanya bersifat untuk sedikit orang, sedangkan ciptaan Tuhan itu bermanfaat untuk banyak orang. Jadi perlu kita sadari, kalau misalkan kita melihat AC ataupun TV ya, itu diciptakan oleh manusia untuk mungkin orang-orang yang perlu TV, perlu AC saudara. Karena nggak semua orang pasti bisa membeli AC itu sendiri, nggak bisa membeli TV itu sendiri. Hanya orang-orang tertentu yang membutuhkan AC itu. Beda nih dengan ciptaan Tuhan. Contoh yang paling kita tahu adalah
Mungkin nyamuk. Nyamuk ini merupakan hewan yang mungkin bagi kita, aduh denger nyamuk aja suaranya ngit-ngitan waktu ketika malam mau tidur ya digangguin saudara. Nah, tapi nyamuk ini bisa bermanfaat untuk banyak orang saudara. Ada banyak orang hari-hari ini membuat pabrik obat nyamuk dan mempekerjakan banyak orang untuk itu menangani nyamuk itu sendiri saudara. Bahkan saudara di dunia kedokteran maupun ilmuwan meneliti tentang penyakit yang dihasilkan nyamuk tersebut. Bermanfaat nggak bagi ilmuwan? Bermanfaat. Membuat orang hidup bersih juga itu sangat bermanfaat untuk orang. Jadi nyamuk yang kita anggap biasa, hewan yang sangat itu aja pun bisa bermanfaat untuk banyak orang. Itu karena ciptaan Tuhan saudara. Tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan itu diciptakan sama Tuhan untuk bermanfaat. Semua orang pasti senang makan ayam. Bahkan kangkung atau sayur-sayuran pun pasti senang, itu diciptakan sama Tuhan untuk semua orang saudara. Dan yang keempat, ciptaan manusia itu keindahannya cepat usang atau mudah usang. Beda dengan ciptaan Tuhan. Ciptaan Tuhan itu tidak pernah usang. Nah, contoh kalau misalkan kita membeli mobil ataupun motor, kalau udah 7 tahun pasti mengalami masalah mulu ya. Entah itu turun mesin, entah itu punya masalah baret dan lain sebagainya. Beda sama Tuhan saudara. Dia menciptakan setiap daripada kita itu terus menerus tidak pernah usang saudara. Nah, contoh yaitu adalah gunung-gunung, danau dan alam lain sebagainya yang luar biasa ini tidak akan pernah digantikan oleh apapun karena karya Tuhan yang begitu luar biasa. Laut, ikan-ikan di bawah sana yang sangat indah sekali itu tidak bisa digantikan. Nah, memang manusia kadangkala diberi tanggung jawab tidak menjaga ekosisteman daripada ciptaannya Tuhan. Tapi saya nggak mau bahas itu saudara, kita hanya perlu membedakan karya Tuhan dan karya manusia saja. Nah saudara, Mazmur 104 ayat 24 mengatakan, betapa banyak perbuatanmu ya Tuhan, sekalinya kau jadikan dengan kebijaksanaan bumi penuh dengan ciptaanmu. Dia menciptakan bumi ini dengan penuh kebijaksanaan saudara. Dan dia menciptakan bumi ini penuh dengan ciptaan Tuhan. Dia menciptakan hewan-hewan, tumbuhan, segala yang ada di dunia ini Tuhan ciptakan saudara. Nah, semua kejadian atau peristiwa yang terjadi di dalam kehidupannya kita itu bukan sekedar kebetulan saudara, terjadi begitu saja, enggak. Itu bukan sekedar hanya begitu ya kejadian, enggak gitu. Tapi setiap peristiwa kejadian itu Tuhan selalu ambil kendali, ada dalam kendali Tuhan. Kalau misalkan ini, enggak. Tuhan itu pasti masih mengatur saudara, sesuai kehendak dan rencananya Tuhan. Tuhan menciptakan dengan semua makhluk di dunia ini, segala karya-karyanya itu dengan maksud yang baik ya. Saya dan saudara dengan maksud yang baik. So, bersyukur akan karya Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan pernah mengeluh karena Tuhan menciptakan segalanya ini baik. Hanya saja kita seringkali menganggap semuanya ini gak baik. Padahal Tuhan menciptakan ini baik. Menciptakan setiap daripada kita baik. Karya Tuhan itu bagi kita itu begitu ajaib dan dahsyat. Sang Mahakarya yang kita sembah, yang kita percayai, yang kita tahu bahwa itu Tuhan Yesus itu mampu melakukan pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, suatu karya yang diciptakan oleh Tuhan, semua karya yang diciptakan oleh Tuhan, itu ada satu faktor, ada satu penyebab yang buat dia bisa melakukan itu adalah kasihnya Tuhan. Jadi ada banyak karya yang Tuhan kerjakan, karya keselamatan, karya penebusan, karya apalagi saudara, banyak karya-karya itu yang Tuhan kerjakan karya itu karena masalahnya kasih Tuhan saudara. Makanya Ayub 42 ayat 2 mengatakan, aku tahu bahwa engkau sungguh melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Tuhan menciptakan segalanya itu tidak ada yang gagal. Itu semua karena kasih Tuhan dalam kehidupannya kita. Dia mengasihi saya, mengasihi saudara. Itu karena kasih ya saudara. Dia berkarya bagi kita untuk kasih saudara. Nah, jadi saudara, hal apa yang bisa kita pelajari daripada kasih Tuhan ataupun karya-karya Tuhan dalam kehidupan yang kita? Yang pertama saudara bisa mencatat ini. Yang pertama kita bisa pelajari adalah tiada kasih yang seperti Tuhan. Sekali lagi saya ulang, tidak ada kasih yang seperti Tuhan saudara. Hari-hari ini dunia sedang mengalami krisis kasih.
ditolak, disakitin, ditelantarkan, dihianati, dan lain sebagainya saudara. Ini merupakan sedang mengalami krisis kasih. Ketika mereka sedang mengalami hal tersebut, mereka mengatakan, aduh tak ada gunanya aku hidup karena tidak ada orang yang mengasihiku. Nah saudara-saudara pun yang dikasih oleh Tuhan, saya mau katakan bahwa sekalipun orang yang kita kasihi meninggalkan kita dan tidak lagi mengasihi kita, namun ada satu pribadi yang tidak pernah meninggalkan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dia mau mengasihi kita begitu rupa, begitu kasihnya tak pernah berubah, dia tak pernah lekang oleh waktu saudara. Dia senantiasa mengasihi setiap daripada kita. Di dalam Yesaya 49 ayat 15 dikatakan, dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Firman Tuhan mengatakan bahwa sekalipun ya, seorang ibu yang mungkin melahirkan bayi tersebut, dia pasti gak akan mungkin melupakan bayinya. Dia yang melahirkan berjerih rela, saudara sebagai ibu mungkin tahu perasaan bagaimana dia memperjuangkan menjaga 9 bulan di perutnya. Lalu melahirkan itu perjuangan yang luar biasa. Walaupun ini Maya, seorang ibu yang sudah sayang banget sama anaknya, dia melakukan perjuangan, tapi sekalipun dia lupa, bisa jadi ada banyak orang hari-hari ini lupa sama bayinya, ditelantarkan begitu saja bayinya dan ditinggalkan begitu saja. Tapi saudara, firman Tuhan mengatakan bahwa sekalipun hal itu terjadi, orang yang paling dekat sama kita pun menjauhi kita, tapi firman Tuhan mengatakan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, bahkan tidak pernah melupakan kita. Saya maupun saudara, Tuhan tak pernah lupakan itu. Walaupun hari ini engkau sedang mengalami ditolak, dihianati oleh orang yang kita kasih, tapi saudara, Tuhan itu senantiasa ingat sama kita, dia tidak akan pernah melupakan kita. Makanya Ibrani 13 ayat 5b mengatakan, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ini merupakan respon daripada kasih Allah kepada setiap daripada kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita, membiarkan kita sekalipun. Dia senantiasa melihat, menjagai kita, karena dia senantiasa mempunyai kasihnya. Itu tidak ada kasih selain daripada kasih Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada kasih selain kasih Tuhan Yesus Kristus. Nggak ada, saudara mau cari dimanapun, mau pakai Tokopedia, mau pakai Lazada, mau pakai kemanapun, cari kasih yang seperti Tuhan Yesus nggak akan ada. Orang yang saudara mau cari di mana-mana, di kota mana dan kota sebagainya, nggak akan ada kasih yang seperti Tuhan Yesus. Cuman satu, tidak ada kasih yang seperti Tuhan Yesus, yaitu ada kasih Tuhan. Kasih Tuhan itu melebihi daripada segalanya saudara. Perlu kita sadari bahwa kasih Tuhan itu nggak ada yang lain, cuman Dia doang. Nah, kalaupun misalkan saudara hari-hari ini mencari kasih daripada sahabat saudara, mencari kasih dari orang saudara, itu nggak semuanya kasih itu terpenuhi. Kekosongan dalam diri cuman satu yang bisa mengisi, adalah kasih Tuhan yang begitu dalam. So, sadarilah kasih Tuhan dalam kehidupan yang kita. Tidak ada kasih yang seperti kasih Tuhan, sehingga perlu kita sadari kasih Tuhan itu kasih yang sangat luar biasa. Makanya yang kedua saudara, tidak ada kasih selain daripada kasih Tuhan. Dan yang kedua, besarnya kasih Tuhan bagi hidup kita. Kasih Tuhan begitu besar dalam kehidupannya kita. Makanya di dalam Yohanes 3 ayat 16 itu merupakan ayat yang sering kali kita dengar saudara, sering kali kita tahu, mungkin hafal ya saudara, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mau mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak lagi binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Karena ya coba perhatikan, karena begitu besar kasih Allah saudara, karena begitu besar kasih Allah, Dia mau mengorbankan anaknya satu-satunya yang tunggal untuk menebus setiap daripada dosanya kita. Itu karena kasih yang besar saudara. Seperti Abraham, dia mau mengorbankan anaknya saudara. So, kalau misalkan saudara sebagai ayah dan ibu, mau gak mengorbankan anaknya untuk orang lain? Pasti gak mau saudara. Mungkin karena kesalahan orang lain lalu korbankan anak kita, kayaknya rasanya sebagai orang tua kita gak mungkin rela gitu aja. Tapi Tuhan yang kita sembah, Dia mau mati di kayu salib untuk menebus setiap dosa kita. Yang mungkin hari-hari ini kita melakukan perbuatan yang jahat sama Tuhan. Mungkin kita udah melukai Tuhan, mungkin kita sudah banyak menyakiti hati Tuhan. Tapi Dia mau mengorbankan anaknya saudara, mau mati di kayu salib, menanggung penderitaan kita yang harusnya kita menderita di sana. Tapi Dia mau menanggung itu semua saudara.
Makanya Yohanes 3 ayat 1 Yohanes 3 ayat 1a mengatakan, lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Saudara perhatikan, lihatlah betapa besarnya kasih. Nah saudara, kalimat betapa besarnya itu berasal daripada bahasa Yunani adalah potapos ya saudara. Itu suatu kata sifat yang menggambarkan sesuatu yang aneh, yang asing, yang gak ada di tempat itu ya, itu di luar itu. Cuman Tuhan, cuman kasih yang ada di luar sana, di alam semesta ini, kasih yang bisa itu cuman kasih Tuhan saudara. Lihat betapa besarnya. Makanya Efesus 3 ayat 18 juga mengatakan, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya saudara, dan tingginya dan dalamnya kasih Tuhan dalam kehidupannya kita. Kasih Tuhan tidak bergantung pada situasi dan kondisi kita hari-hari ini saudara. Apabila kasih Tuhan hanya bergantung dari situasi dan kondisi kita, mungkin tokoh-tokoh di Alkitab waktu di zaman dulu sudah tidak tercatat di dalam Alkitab saudara ya. Kita melihat Daud pernah berzina, bahkan dia pernah mengatur untuk membunuh suami daripada istri orang lain ya, yaitu usia itu saudara. Dia berzina dengan istri orang lain dan mengatur strategi untuk membunuh suami tersebut. Namun akhir daripada kisah hidupnya saudara, dia mengejar hati Tuhan, mengejar kehendak Tuhan. Makanya Mazmur itu banyak ditulis oleh seorang Daud, bertobatan yang terjadi bagi seorang Daud. Bahkan Paulus saudara, seorang penganiaya pengikut-pengikut Kristus, Tuhan pakai, Tuhan masih berkarya bagi orang tersebut untuk menjadikan alat-alat untuk menjangkau bangsa-bangsa di seluruh dunia baginya saudara. Hari-hari ini engkau saat ini sedang merasa bahwa aduh hidupmu penuh dengan kekacauan, hidupmu penuh dengan kekhawatiran. Tapi Tuhan masih bisa berkarya dalam kehidupanmu. So datanglah deketin sama Tuhan, minta Tuhan untuk menjamah setiap daripada kita. Berubahlah dari karaktermu yang buruk menjadi karakter yang baik. Karena kasih Tuhan begitu besar bagi setiap daripada kita. Seorang Daud sama Paulus saja yang mungkin udah ngelukain hati Tuhan, tapi Tuhan bisa pakai dia untuk menjadi seorang yang luar biasa. Jangan sampai kita mengeraskan hati kita untuk dibentuk sama Tuhan. Tuhan masih berkarya kok terus menerus. Makanya saudara, di poin yang ketiga ini, kita melihat kasih Tuhan itu tak pernah berubah. Selain kasih Tuhan itu tidak ada yang kasih seperti dia. Bahkan besarnya kasih Tuhan juga tak pernah berubah saudara. Artinya kasih Tuhan itu mengalir terus menerus, tidak pernah berhenti sampai selama-lamanya saudara. Mazmur 117 ayat 2 mengatakan, sebab kasihnya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya, amin saudara, bahwa kasih Tuhan dalam kehidupan kita itu tak pernah berubah. Betapa besar kasihnya Tuhan, katakan amin saudara. Kasih manusia sifatnya sementara ya saudara, mudah sekali berubah tergantung dari kondisi situasi yang ada hari-hari ini. Mungkin ketika kita berjumpa dengan orang yang kita kasih, dia mungkin hari ini mengasihi kita karena mungkin ada maksud dan tujuan. Bisa saja saudara, mungkin lagi mood baru bisa ngasih gitu kan dan lain sebagainya. Enggak saudara, kasih Tuhan itu lebih daripada sekedar itu. Kasih Tuhan itu tak pernah dilihat daripada situasi maupun kondisi. Dia tidak dipengaruhi oleh keadaan apapun. Jangan sampai ini biarkan iblis menipu setiap daripada kita sampai iblis mengatakan, wah Tuhan kamu tidak mengasihimu, kamu sedang mengalami keadaan yang ini. Enggak gitu saudara. Tuhan itu mengasihi kita, dia tidak pernah melihat keadaan situasi kita. Yang paling penting jangan sering kali kita melukai hati Tuhan. So kasih Tuhan itu begitu luar biasa bagi kehidupan kita. Jagalah persekutuan kita dengan Tuhan saudara, sehingga kita dapat memahami betul kasih Tuhan itu mengalir terus-menerus dalam kehidupan kita. Jadilah orang Kristen yang berdampak, jadilah orang Kristen yang penuh dengan kasih, bukan jadi orang Kristen yang tidak ada kasih saudara. Karena ciri khas Tuhan kita yaitu adalah Allah itu kasih. Maka setiap bagi kita sebagai orang yang dikasih oleh Tuhan menjadi pribadi yang senantiasa mengasihi saudara. Kita tahu bahwa Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita, maka penting kita juga mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Semuanya itu Tuhan tujuan menciptakan kita adalah untuk memuliakan nama Tuhan, untuk mengasihi Tuhan. So bayangkan seorang pencipta mengasihi setiap daripada kita, karyanya yang begitu. Udah rusak mungkin karyanya tapi Tuhan masih mengasihi kita. Saudara-saudaraku,
Walaupun dunia selalu berubah dari hari ke hari, dari tahun ke tahun, tapi kasih Tuhan tidak pernah berubah. Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita percaya itu bisa kita andalkan untuk membantu kita menjalani hidup ini, saudara. Karena Tuhan Allah yang kita andalkan itu tak akan pernah berubah, saudara. Dari dulu sampai sekarang dia adalah Alfa dan Omega. Kasihnya tetap sampai selama-lamanya. Sadarilah itu, saudara. Sehingga kita menyadari kasih Tuhan dalam kehidupannya kita. Saudara-saudara, saya akan menutupnya dengan sebuah kalimat, saudara, bahwa karya Tuhan itu tidak hanya terjadi di masa lalu. Karya Tuhan tidak terjadi bagi orang-orang tertentu saja, tapi karya Tuhan itu terjadi bagi semua orang. Dan Tuhan terus berkarya pribadi lepas pribadi, saya maupun saudara. Terus Tuhan berkarya dalam kehidupan setiap daripada kita. So, sadarilah kasih Tuhan, sehingga kasih Tuhan itu mengalir. Makanya ada sebuah lagu, kasih dari surga memenuhi. Nah, saudara, coba resapi lagu itu dan bagaimana Tuhan itu mendatangkan kasih dari surga kepada setiap daripada kita, saudara. Yuk, mari sama-sama kita berdoa kepada Tuhan. Saya akan berdoa untuk setiap daripada kita dan kita melihat bagaimana kasih Tuhan dalam kehidupannya kita. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu. Kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini menjadi kekuatan dalam kehidupan kami dan kami belajar bagaimana karya kasih Tuhan dalam kehidupan kami masing-masing, Bapak. Mungkin hari ini Bapak kami belajar bagaimana memahami betapa besar kasih Tuhan dalam hidup kami. Bahkan kami menyadari bahwa tidak ada kasih selain daripada kasih Tuhan. Dan kami juga melihat bagaimana kasih-Mu tak pernah berubah dari dulu sampai dengan sekarang. Mungkin hari ini kami mulai menjauh daripada kasih-Mu, Bapa. Mungkin kami tidak menyadari kasih-Mu. Izinkan kami, Tuhan, untuk senantiasa Engkau bukakan hati kami, sehingga Engkau menyadarkan setiap daripada kami, sehingga kami peka akan kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan Kau yang menyentuh setiap daripada hati kami masing-masing, sehingga kami menyadari bahwa begitu besar kasih Tuhan dalam hidup kami. Hari ini mungkin kami sedang ditolak, sedang dihianati oleh orang yang dikasihi. Tapi kami tahu Tuhan bahwa Engkau tak pernah meninggalkan kami, sebab Engkau adalah Tuhan yang senantiasa tidak dipengaruhi oleh keadaan situasi kami. Tapi seringkali kami Tuhan yang mencoba untuk menjauh. Tapi kami mau Tuhan pada pagi hari ini belajar bagaimana menghargai kasih Tuhan. Bagaimana kami memahami kasih Tuhan yang begitu indah dalam kehidupan kami. Karya-karya-Mu besar bagi kehidupan kami. Hamba berdoa untuk setiap daripada jemaat-Mu. Kiranya Engkau hadirkan kasih-Mu mengalir bagi kehidupan mereka. Sehingga hamba melihat bahwa sebagai umat percaya kepada Engkau penuh dengan kasih, penuh dengan sukacita dalam menjalani hari-hari. Terima kasih Tuhan atas kasih karunia yang Tuhan berikan, kasih keselamatan yang Tuhan berkarya dalam kehidupan kami, Bapak. Hamba berdoa untuk setiap daripada semua jemaat-Mu pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin. Tiba waktunya kita akan sama-sama mengakhiri ibadah kita. Sebelumnya saudara-saudara, ada beberapa sedikit pengumuman. Yang pertama adalah saya mengucapkan selamat datang buat yang pertama kali mengikuti ibadah online dari GKPBM di Garut. Selamat datang. Anda tentunya bukan orang asing, tetapi kita satu keluarga dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan yang kedua, saudara-saudara, saya mengajak setiap kita untuk ikut doa malam yang dilakukan secara online setiap hari Selasa jam 7 malam, saudara. Selasa jam 7 malam. Dan nanti link YouTube-nya akan dikirim dalam grup WhatsApp. Lalu yang ketiga adalah saudara, saya mengajak setiap kita untuk ikut dalam kelompok sel atau kesan yang dilakukan pada hari masing-masing, di mana kesepakatan dalam kesan itu masing-masing, saudara. Saya mengajak setiap kita untuk terus berkomitmen, terus ikuti kesan ini supaya kita bisa saling membangun, juga kitanya dibangun, saudara. Juga saya mendorong setiap orang tua untuk mendorong anak-anaknya mengikuti sekolah minggu atau Fantastic Kids online yang dilakukan lewat grup WhatsApp. Di situ anak-anak kita dibina supaya kerohaniannya dalam masa-masa pandemi ini juga, meskipun kita nggak bisa ketemu, mereka bisa tetap terbina. Dan yang terakhir, saudara, saya mengajak setiap kita untuk memberikan persembahan dan mengembalikan persepuluhan dengan sukarela, dengan tulus hati, dengan motivasi yang benar pada Tuhan, sebagai bentuk ucapan dan ungkapan kasih kita kepada Tuhan.
Saudara dapat memberikannya melalui transfer ke CIMB Niaga atau juga saudara dapat mendatangi kantor sekretariat gereja dan pada jam-jam tertentu, dan di situ disediakan amplop, saudara tinggal memasukkannya. Baik saudara, kita akan akhiri ibadah kita pagi hari ini. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus, kami mengucap syukur, kami berterima kasih atas kasih rahmat kebaikan-Mu Tuhan. 6 hari Tuhan pelihara kami, dan hari ini adalah hari ke-7 kami di mana beribadah bersama-sama, berhimpun bersama-sama, memuji menyembah nama Tuhan. Kami mengucap syukur atas hari kesehatan, nafas hidup yang Tuhan masih percayakan, pekerjaan, keluarga, semuanya Bapa. Semua ini milik-Mu Tuhan, dan semua ini kami persembahkan hanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Bapa, sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami ya Bapa. Biarlah Tuhan memberkati seluruh jemaat-Mu ya Tuhan yang hari ini beribadah dengan sungguh-sungguh. Tuhan kiranya tolong pekerjaan kami, Tuhan tolong keluarga kami, Tuhan tolong masa depan kami, Tuhan tolong keluar masuk kami Tuhan. Lindungilah kiranya setiap kami Tuhan daripada wabah penyakit ini ya Bapa. Kami tahu mungkin kami harus beraktivitas seperti biasa, tetapi biarlah Tuhan kiranya memberikan kesehatan yang melimpah dalam kehidupan kami. Biarlah berkat jasmani maupun berkat rohani Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Saudara-saudara, mari kita sama-sama angkat tangan untuk terima berkat dari Allah. Terimalah berkat dari Allah Bapa pencipta langit, bumi, dan seluruh isinya. Dan berkat yang luar biasa juga dari Tuhan Yesus kita, satu-satunya jalan kebenaran dan hidup yang menuntun kita kepada sorga, kepada Bapa. Dan juga terima berkat dari Allah Roh Kudus, sumber hikmat, penghiburan, penyertaan menyertai engkau dan saya mulai dari hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Dan segala berkat jasmani maupun berkat rohani ya Tuhan, kami terima dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami, Juru Selamat kami yang hidup. Dan setiap kita yang diberkati sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa saudara.